Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kita telah ada di hari yang baru, tanggal 29 April tahun 2021. Dan sebagaimana kemarin, mari hari ini kita sambut berkat Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan juga optimis bahwa apapun yang hari ini kita lalui, bahwa kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya melalui renungan pagi hari ini, kita mendekatkan diri padanya dan kita harus menaruh percaya kepada Yesus bahwa hari ini Allah selalu memberkati hidup kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk semangat yang baru, bahwa hari ini kami siap untuk menjalani hidup kami di hari ini, tentu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami mau dasari hidup kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami agar firman ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Jadi iman Bartimeus yang buta kepada kasih karunia Allah dihargai. Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sekali lagi Markus 10 ayat 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Hanya bila mana orang berdosa merasakan perlunya seorang juru selamat, sehingga hatinya mencari Dia yang dapat menolongnya. Ketika Yesus hidup di antara manusia, orang-orang sakitlah yang memerlukan seorang tabib. Orang miskin yang menderita dan susah mengikuti Dia untuk menerima pertolongan dan penghiburan yang mereka tidak dapat peroleh di mana-mana. Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Ia telah menunggu lama hendak bertemu dengan Kristus. Orang banyak yang dapat melihat berjalan ke sana kemari, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan hendak melihat Yesus. Suatu pandangan iman akan menjamah hatinya yang penuh kasih itu dan membawa kepada mereka berkat-berkat anugerahnya. Tetapi mereka tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka, dan mereka tidak merasa memerlukan Kristus. Bukanlah demikian dengan orang buta yang malang itu. Pengharapan satu-satunya ialah pada Yesus. Ketika ia menunggu dan berjaga-jaga, ia mendengar jejak banyak kaki, dan dengan ingin tahu akan kejadian itu, lalu ia bertanya, "Apakah artinya kebisingan perjalanan ini?" Para penonton menjawab bahwa Yesus orang Nazaret lewat. Dengan keinginan yang luar biasa ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka berusaha mendiamkan dia, tetapi ia malahan berseru lebih kuat lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Seruan ini pun didengar. Imannya yang teguh itu dihargai. Bukan saja penglihatan fisiknya dipulihkan, tetapi mata pengertiannya pun dibuka. Dalam Kristus ia melihat penebusnya, dan matahari kebenaran bersinar ke dalam jiwanya. Semua orang yang merasa perlunya Kristus seperti yang dirasakan Bartimeus yang buta itu, akan seperti dia menerima berkat yang mereka rindukan. Orang-orang yang sengsara dan menderita, yang mencari Kristus sebagai penolongnya, terpesona oleh kesempurnaan ilahi, keelokan kesucian yang bersinar dalam tabiatnya. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman akan menerima pula kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, luar biasa, seorang Bartimeus yang walaupun secara fisik matanya buta, tetapi mata rohaninya mampu menembus, mampu melihat sampai kepada Yesus. Dan kita mungkin bisa katakan bahwa sebenarnya Yesus telah dengar kalimat-kalimat dari Bartimeus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi di sana ada upaya, seakan Yesus tidak mendengar, dia mengulang beberapa kali. Dan pada akhirnya sebagaimana judul renungan kita hari ini, iman Bartimeus dihargai oleh Allah. Kenapa? Imannya bukan hanya kepada Yesus manusia yang biasa, tetapi kepada kasih karunia Allah melalui Yesus. Dia percaya, dia meyakini bahwa Yesus bukanlah seperti penjual obat yang hanya dapat menyembuhkan sesaat, tapi Yesus benar-benar Allah yang mampu menyembuhkan dia. Dan
ketika dia dijamah secara fisik dia disembuhkan, maka total secara kerohanian dia juga disembuhkan. Dibanding dengan orang-orang yang dapat melihat pada waktu itu, mereka punya mata fisik mereka dapat melihat, tetapi mata rohani mereka buta terhadap apa yang mereka tidak bisa lihat, terhadap setiap kekurangan di dalam diri mereka. Yesus mampu untuk mengubah itu. Dalam kekurangan keterbatasannya, dia dapat memiliki kasih karunia Allah. Demikian pula kita hari ini, walau kita punya keterbatasan, kekurangan, tetapi mari dengan bantuan Roh Kudus, dengan cara yang Yesus pernah buat kepada Bartimeus, akan dia lakukan juga kepada kita. Mari hari ini kita tidak hanya melihat dengan mata fisik kita, jasmani kita, tapi mari kita belajar untuk selalu melihat masa depan kita dengan mata rohani kita, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada dengan kita. Demikian renungan kita hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Seseorang sosok Bartimeus boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami tidak hanya melihat dengan mata jasmani kami. Mata jasmani kami bisa menipu kami, tetapi mata rohani kami mau gunakan untuk melihat masa depan kami yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Semua pendengar renungan harian ini di mana saja berada, Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah melalui pelayanan ini banyak orang terberkati. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok, Tuhan berkati kita. Shalom.